Pada musim panas di tanggal 24 Juni 1947, setelah banyak laporan masuk tentang benda-benda aneh di langit, ada seorang pilot bernama Kenneth Arnold yang sedang terbang di atas pegunungan Cascade di negara bagian Washington melihat formasi 9 objek yang mirip piring terdengar menderu di langit. Gambarannya tentang objek ini kelak akan kita kenal sebagai piring terbang. Objek berkilau itu tampak bergerak pada kecepatan sekitar 2000 km per jam. Kecepatan yang Arnold awalnya menduga bahwa ia melihat beberapa uji terbang militer rahasia, akan tetapi Angkatan Udara Amerika Serikat dengan cepat menolak bertanggung jawab dan pengamatan hanya diyakini sebagai bentuk ilusi penglihatan. Tapi sejumlah saksi di lapangan menguatkan bahwa mereka juga melihat dan mampu menggambarkan serangkaian benda berbentuk oval yang terbang dengan tingkat kecepatan yang luar biasa, yang masih belum mampu dicapai oleh pesawat buatan manusia manapun di tahun 1947. Lalu di tanggal 7 Juli 1947 dan 12 Juli 1947, sejumlah penampakan benda serupa di langit pun muncul lagi. Beberapa di antaranya berhasil dipotret di antara bulan Juni dan Juli. Lebih dari 800 kasus dalam kurang dari sebulan tercatat. Namun, di depan umum, Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan bahwa penampakan tidak lebih dari kombinasi imajinasi yang terlalu aktif dan kesalahan persepsi akan fenomena alam. Tetapi secara internal, Angkatan Udara juga sama bingungnya dengan publik dan berusaha menekan bukti keberadaan alien. Ratusan orang yang tidak terkait dari semua lapisan masyarakat, termasuk pejabat militer pangkat tinggi, ilmuwan, insinyur, politisi, dan pilot profesional menggambarkan pengalaman yang sama secara tidak biasa dalam rentan beberapa minggu. Di pertengahan tahun 1947, di dekat kota Roswell, New Mexico, Amerika Serikat, terjadi kasus UFO yang paling fenomenal. Ini bermula saat pemilik peternakan bernama William McBrazel menemukan puing-puing aneh di lahan peternakannya yang terdiri dari serpian logam, batu-batu aneh, dan objek lain yang tidak dapat diidentifikasi. Mac kemudian melaporkan penemuannya ini ke pihak berwenang setempat dan mendapat respon cepat dari pihak militer Amerika Serikat yang memiliki pangkalan Angkatan Udara Roswell Army Airfield atau sekarang telah berganti nama menjadi Pangkalan Angkatan Udara Roswell. Pihak militer mengirim personelnya untuk menyelidiki puing-puing tersebut. Pada awalnya Angkatan Udara mengeluarkan pernyataan pers yang mengklaim bahwa mereka telah menemukan puing-puing dari balon cuaca di peternakan McBrazel. Pada masa itu balon cuaca adalah bagian dari proyek rahasia yang dikenal sebagai Mogul Project, yang dirancang untuk mendengarkan uji coba senjata nuklir di Uni Soviet. Namun beberapa hari setelah pengumuman pertama itu, tiba-tiba saja pihak militer mengeluarkan pernyataan pers kedua dan mengubah ceritanya. Kali ini, mereka menyatakan bahwa yang sebenarnya ditemukan adalah objek asing dan misterius yang bukan balon cuaca. Perubahan cerita ini memicu spekulasi dan konspirasi tentang kasus ini. Ditambah beberapa saksi mata, termasuk anak-anak yang memang bermain di sekitar lokasi mengatakan bahwa mereka melihat puing-puing yang aneh serta mayat makhluk asing. Namun, beberapa dari kesaksian ini sangat kontroversial dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Seiring berjalannya waktu, meski kasus ini tidak sepenuhnya terungkap dan sepertinya pemerintah mencoba menutupi bukti keberadaan UFO dengan memberi pernyataan dan kesimpulan final bahwa puing memang berasal dari Mogul Project, teori konspirasi terus beredar soal penemuan di Roswell sebagai penemuan yang berkaitan dengan UFO. Di akhir sore, pada tanggal 24 Mei 1949, ada 6 warga sipil yang sedang memancing di Rogue River, di negara bagian Oregon. Mereka melihat penampakan UFO. Awalnya salah satu dari mereka melihat objek bulat yang berkilau di langit, di mana benda itu hampir tidak bergerak dan hanya diam-diam melayang di ketinggian sekitar 1.500 meter. Sulit untuk melihat dengan jelas objek tersebut jika hanya menggunakan mata telanjang. Tapi untungnya salah satu dari mereka membawa teropong dengan 8 kali pembesaran yang membuat mereka mampu melihat objek tersebut. Benda itu tampak terbuat dari logam metal dengan desain yang tidak biasa, berbentuk bulat dan datar, berdiameter sekitar 10 meter, dan memiliki sirip bulat di bagian atapnya. Ada permukaan reflektif berwarna perak yang terlihat agak kotor di objek tersebut. Para pemancing itu melihat bahwa objek yang sedang mereka amati tidak memiliki daya gerak yang wajar dan tidak bersuara. 2 menit setelahnya juga mereka menyaksikan UFO secara bertahap bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah angin lalu menghilang dengan kecepatan yang tinggi.
Laporan ini kemudian dianggap sepenuhnya kredibel dan dilengkapi dengan sketsa rinci dari objek yang terlihat. Sejauh ini, meski banyak kesaksian masuk akal yang tercatat dalam laporan tentang UFO, tetap saja banyak pihak yang menolak percaya pada keberadaan UFO. Mereka lebih percaya bahwa itu adalah balon cuaca yang salah dilihat dan diidentifikasi. Namun di tanggal 5 April 1948, 3 penerbangan balon cuaca di gurun New Mexico sedang mengamati balon cuaca ketika mereka melihat sebuah UFO bergerak pada kecepatan yang sangat tinggi. Objek itu berbentuk bulat dan berwarna putih, kelabu, dan keemasan. Dia terbang tidak menentu di langit dan melakukan putaran vertikal selama sekitar 30 detik sampai menghilang. Gurun benar-benar sunyi saat itu, tapi UFO dengan hebat bermanuver tanpa membuat suara. Kasus lainnya terjadi di tanggal 16 Januari 1951. 2 penerbang balon cuaca, sejumlah pilot, dan beberapa warga sipil yang sedang berada di gurun New Mexico untuk mengamati penerbangan balon cuaca tiba-tiba melihat 2 UFO melintas di sekitar balon. Saat itu balon sudah mencapai ketinggian 35 km. Balon yang memiliki diameter cukup besar yaitu 30 meter terlihat sangat kecil ketika berada di antara kedua UFO yang diperkirakan berukuran sekitar 3 hingga 5 kali lebih besar. UFO itu berbentuk elips, berwarna putih dan abu-abu. Mereka memutari balon selama sekitar 40 detik, lalu segera menghilang menembus atmosfer dengan kecepatan yang tinggi. Bukti selanjutnya yang ditemukan dan didokumentasikan dengan baik adalah bukti di wilayah Socorro, New Mexico. Kejadian ini terjadi pada sore hari di tanggal 24 April 1964. Saat itu petugas polisi bernama Lenny Zamora sedang melakukan patroli rutin di wilayahnya. Tapi di jam 17.45 waktu setempat, Lonnie mendengar suara ledakan keras yang mengarahkannya ke area gurun yang dikenal sebagai South Baldy, yang lokasinya sekitar 4 mil barat daya dari kota Socorro. Saat akhirnya Lonnie tiba di lokasi ledakan, dia melihat objek yang tidak dikenal dan tidak bisa dia identifikasi terlihat mendarat di dekat sebuah bukit kecil. Objek itu tampak seperti kendaraan oval berwarna putih kuning dengan lambang aneh di sampingnya. Lonnie Zamora mencatat bahwa objek itu tidak terlihat seperti pesawat atau balon cuaca yang selama ini dia ketahui. Selama beberapa waktu, Lonnie mengamati objek tersebut dari jarak sekitar 150 kaki. Dia melihat 2 makhluk yang tampak terlihat seperti manusia bergerak di sekitar objek tersebut. Makhluk-makhluk itu seperti memakai pakaian putih dan tampak tidak menyadari keberadaan Lonnie. Sementara itu objek yang entah bisa disebut alien atau tidak, terlihat sedang melakukan berbagai aktivitas, termasuk mengeluarkan suara-suara aneh dan mengeluarkan api kecil. Lonnie mulai merasa takut dan khawatir dengan keselamatannya sendiri. Dia pun menekan tombol panggilan darurat di radio patroli mobilnya untuk meminta bantuan dan memberikan laporan awal tentang kejadian tersebut. Kemudian dia mengamati bahwa makhluk-makhluk tersebut masuk kembali ke dalam objek yang menjadi kendaraannya, dan objek itu mulai melayang di udara. Ketika objek itu lepas landas, Lonnie merasakan dorongan panas dan terdengar suara gemuruh yang tidak begitu keras. Dengan mata kepalanya sendiri, Lonnie melihat objek asing itu naik perlahan ke langit dan menghilang. Kemudian para petugas polisi dan sejumlah warga setempat tiba di lokasi untuk menyelidiki insiden tersebut. Kejadian ini telah mendapatkan perhatian dari media nasional dan menarik perhatian banyak peneliti UFO. Lonnie juga bersaksi dengan jujur dan tegas mengenai apa yang dilihatnya hingga mendorong sejumlah pihak melakukan investigasi khusus, termasuk pihak Air Force Office of Special Investigation atau AFOSI, yang kemudian menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa menemukan penjelasan yang masuk akal atau ilmiah, serta tidak bisa mengkonfirmasi bahwa apa yang dilihat Lonnie memang objek luar angkasa. Beberapa tahun setelahnya, di tahun 1967, insiden UFO pun terjadi di Kanada, tepatnya di wilayah Shark Harbor, Nova Scotia, Kanada. Kejadian ini bermula di tanggal 4 Oktober 1967, ketika ada seorang warga di wilayah tersebut melaporkan bahwa dia melihat sebuah objek misterius yang terbang rendah di atas laut pada jam 11:20 malam hari. Objek yang dimaksud terlihat seperti lampu sorot dengan cahaya berwarna orange dan kuning. Dan ini tidak cuma dilihat oleh satu orang, tapi banyak saksi lainnya juga yang melihat objek tersebut. Mereka menyaksikan objek itu jatuh ke perairan dan mulai mengira itu adalah kecelakaan pesawat. Jadi mereka menghubungi pihak berwenang dan pencarian pun dimulai. Saksi mata yang melaporkan menyatakan bahwa mereka melihat objek tidak teridentifikasi itu melayang di atas permukaan laut selama beberapa waktu sebelum tenggelam.
Objek tidak teridentifikasi itu kira-kira memiliki panjang sekitar 60 kaki dan terlihat berkilauan dengan cahaya warna-warni. Pihak berwenang yang terdiri dari Coast Guard, Angkatan Laut Kanada, dan polisi wilayah Nova Scotia segera membuat operasi pencarian dan penyelamatan. Mereka berharap bisa menemukan puing-puing pesawat atau kapal, karena mereka masih mengira itu adalah pesawat yang jatuh atau kapal yang tenggelam. Namun anehnya, setelah beberapa hari mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun di lautan tersebut. Kasus ini segera menarik perhatian Angkatan Laut Kanada dan Angkatan Udara Kanada. Investigasi yang dilakukan oleh mereka menyimpulkan bahwa ada kejadian yang tidak teridentifikasi yang benar-benar terjadi di Shark Harbor. Mereka tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pemerintah Kanada juga tidak melakukan investigasi lanjutan, dan apa yang terjadi di lautan Shark Harbor masih menjadi misteri. Di bulan Desember 1980, ada dua kejadian yang terjadi terkait UFO. Pertama adalah kejadian yang dimulai pada malam tanggal 24 Desember 1980. Ketika petugas keamanan pangkalan militer RAF Ben Waters dan RAF Woodbridge melaporkan penampakan cahaya misterius di hutan Rendlesham yang berdekatan dengan pangkalan militer mereka. Laporan serupa terus muncul selama beberapa malam berikutnya sampai di tanggal 28 Desember 1980. Petugas keamanan melaporkan melihat cahaya terang berkilauan yang berkedip di hutan yang tampak bergerak di antara pohon-pohon. Mereka menduga awalnya bahwa itu adalah benda terbang yang mungkin terjatuh. Beberapa saksi mata menggambarkan cahaya tersebut sebagai piring terbang atau objek luar angkasa. Petugas keamanan yang mendekati cahaya tersebut melaporkan bahwa mereka melihat objek yang mirip dengan kapal ruang angkasa. Mereka mengamati objek ini secara dekat selama beberapa waktu sebelum objek tersebut menghilang. Sejumlah petugas militer yang juga saksi mata berusaha mendekati objek tersebut dan mencatat adanya bekas berbentuk segitiga di permukaan tanah tempat objek itu terlihat. Beberapa hari setelah penampakan pertama, para penyelidik militer kembali ke tempat kejadian untuk melakukan rekonstruksi. Mereka menemukan bekas segitiga di tanah dan menyatakan bahwa tanah tersebut terlihat seperti telah terkena panas tinggi. Bekas segitiga ini dikenal sebagai crop circle of Ben Waters. Selama salah satu malam penampakan, petugas keamanan merekam audio dari peristiwa tersebut. There's no clues whatsoever. We're hearing very strange sounds out of the farmers burning our animals. It's very, very active, making an awful lot of noise. You just saw a light where? Wait a minute, slow down. Where? Right in this position here, straight ahead, in between the tree. There it is again. Watch, straight ahead off my flashlight there. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. We saw this bright red glowing object. It looked like an eye. That's the best way. Here he comes from the south. He's coming toward us now. It stopped overhead. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. Dalam rekaman itu, mereka terdengar bingung dan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap apa yang mereka saksikan. Rekaman ini menjadi bukti suara yang mendukung laporan mereka. Beberapa pejabat militer tinggi di RAF Ben Waters dan RAF Woodbridge, termasuk Letnan Kolonel Charles Halt, terlihat dalam penyelidikan. Halt bahkan melaporkan bahwa dia melihat objek tersebut secara langsung dan mendeskripsikannya sebagai objek terbang yang sangat terang dengan cahaya berwarna-warni. Kasus ini tidak pernah terungkap karena objek tidak teridentifikasi dan masih menjadi misteri. Kejadian yang berbeda terjadi di tempat lain pada tanggal 29 Desember 1980. Lokasinya di Texas, Amerika Serikat. Pada jam 9 malam, Betty Cass, Vicky Landrum, dan cucunya yang berusia 7 tahun sedang dalam perjalanan pulang dari restoran di dekat Dayton, Texas. Mereka mengemudi melalui daerah hutan dekat Piney Woods ketika mereka tiba-tiba melihat cahaya yang sangat terang di langit. Cahaya tersebut semakin mendekati dan mengambang rendah di atas jalan, menghalangi jalan mereka. Objek tersebut memiliki berbentuk berlian dengan cahaya-cahaya berwarna putih yang sangat terang. Objek itu sangat besar, diperkirakan sekitar 80 kaki dalam diameter. Saksi mata melihat bahwa ada beberapa helikopter militer yang mengelilingi objek tersebut.
sekitar 23 helikopter. Helikopter-helikopter ini terlihat seperti milik Angkatan Darat Amerika Serikat dan memiliki simbol CH-47 di badan helikopter. Mereka terus mengawasi objek UFO ini. Objek UFO ini tetap melayang di atas jalan selama sekitar 20 menit, mengeluarkan panas yang sangat kuat dan menyebabkan tumbuhan di sekitarnya mati. Saksi mata juga melaporkan merasa panas pada kulit mereka meskipun mereka berada di dalam mobil mereka yang terkunci. Mereka mendengar suara yang sangat keras dan serupa dengan suara meriam berat. Setelah beberapa waktu, objek UFO ini naik ke langit dan menghilang. Helikopter-helikopter militer juga segera pergi mengikuti objek tersebut, dan setelah pengalaman ini, Betty Cass, Vicki Landrum, dan cucunya mengalami berbagai masalah kesehatan yang serius. Mereka mengalami mual, muntah, rambut rontok, dan luka bakar kulit. Betty Cass bahkan harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan dan mengalami masalah kesehatan sepanjang hidupnya hingga kematiannya pada tahun 1998. Kasus ini menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat. Investigasi oleh Badan Investigasi Keselamatan Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army Safety Investigation menemukan bahwa tidak ada rekaman resmi dari operasi militer yang melibatkan helikopter di malam itu. Mereka juga tidak dapat mengidentifikasi objek UFO tersebut. Di tanggal 19 Juli 1952, sebelum tengah malam, radar scope di dalam dan sekitar Washington DC menangkap gerombolan 5-10 target objek yang tidak dikenal. Saat itu tidak ada jadwal penerbangan di lapangan. Objek yang tertangkap radar terlihat tidak mengikuti jalur penerbangan dengan tetap. Mereka awalnya mengira itu adalah kesalahan atau error pada sistem radar. Tapi ketika radar scope di 3 bandara terpisah menunjukkan target tidak dikenal yang sama, akhirnya benda tersebut dapat secara visual dikonfirmasi sebagai bola cahaya yang perlahan-lahan bergerak melintasi langit. Setelah beberapa saat benda mulai menyebar, mereka mulai terbang di atas Gedung Putih, Gedung Capitol, dan banyak daerah terlarang lainnya dalam cara yang tidak teratur dan tidak terduga. Pada banyak kesempatan, UFO melakukan belokan tajam 90 derajat dan beberapa benar-benar berbalik arah dalam hitungan detik. Operator radar dibuat terheran-heran. Masalahnya, sejauh yang diketahui, memang tidak ada pesawat buatan manusia yang bisa melakukan manuver beresiko seperti itu. Pengendali lalu lintas udara, operator radar, pilot, personil militer, dan warga sipil yang tidak terhitung jumlahnya, semuanya melaporkan penampakan UFO. Seorang pilot yang sedang menerbangkan pesawat juga sempat berada di dekat dengan UFO selama sekitar 14 menit. Dia menggambarkan objek itu sebagai cahaya putih dengan bentuk yang tidak dikenali. Beberapa UFO terlihat sejajar dengan pesawat, tapi yang lainnya terlihat terbang di luar atmosfer bumi. Setelah lebih dari 3 jam, objek asing itu terlihat berputar di dalam radar. 2 jet tempur dikirim untuk mencegat UFO. Tetapi sesaat sebelum mereka tiba, objek tersebut mempercepat gerakannya hingga lebih dari 10.000 km per jam dan menghilang dalam waktu singkat dari pandangan. Jet tempur sekalipun tidak bisa mengejarnya. Jadi mereka kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar. Dan saat itulah UFO kembali ke langit. Sekitar 5 jam kemudian dari deteksi awal, akhirnya UFO terakhir menghilang dari radar scope. Mungkin kembali keluar atmosfer bumi. Namun seminggu kemudian UFO kembali sekali lagi di malam hari pada tanggal 26 Juli. Kali ini UFO yang datang lebih banyak dari sebelumnya dan berada di sekitar langit Washington DC dan cirinya sama. Objek itu sangat bercahaya dan memiliki kecepatan supersonik yang menakjubkan. Keberadaan mereka di langit disaksikan oleh kru dan penumpang penerbangan komersial yang membenarkan dan memvalidasi bahwa objek itu nyata secara visual. 4 jet tempur akhirnya dikirim pada malam hari dan 2 pilot memang melihat sesuatu pada kesempatan terpisah. Mereka sama-sama melihat cahaya putih yang sangat terang, tapi mereka tidak mampu untuk mendekat supaya bisa mengidentifikasi secara akurat dikarenakan kecepatan pesawat jet tidak setara dengan UFO. Pada akhir Juni 1947, Angkatan Udara Amerika Serikat secara rahasia melakukan penyelidikan awal untuk memastikan bahwa UFO mungkin hanya kapal asing yang menerobos batas wilayah atau teritori langitnya. Pada akhir September, mereka merasa tidak bisa mengabaikan keberadaan kendaraan aeronautika canggih yang tidak akan manuver dan mengelaknya bahkan tidak bisa dijelaskan secara masuk akal mulai dari teknis dan ilmiahnya. Sempat muncul dugaan bahwa UFO bisa jadi sebenarnya merupakan proyek militer sangat rahasia.
baik yang dilakukan oleh pihak asing atau domestik. Ada juga kekhawatiran bahwa Uni Soviet merampas teknologi Jerman setelah Perang Dunia II dan mengembangkan beberapa pesawat canggih yang mampu untuk melakukan pemantauan rahasia dari wilayah udara Amerika Serikat tanpa terdeteksi. Dugaan-dugaan yang muncul menyebabkan terbentuknya Project Sign untuk penyelidikan rahasia yang akan mencoba untuk menentukan apakah ada atau tidak UFO yang mungkin akan menjadi ancaman untuk keamanan nasional. Beberapa anggota Project Sign yang bekerja hingga musim panas di tahun 1948 ini menemukan sejumlah data kasus yang masuk akal dan bisa dipercaya. Tapi mereka tidak mampu mengidentifikasi objek dengan baik, hingga kemudian kasus-kasusnya dikenal sebagai The Unknowns. Dengan proses eliminasi, Project Sign akhirnya menyimpulkan bahwa penjelasan yang paling mungkin untuk kasus luar biasa ini adalah hipotesis luar angkasa. Dengan kata lain, mereka telah menyatakan bahwa The Unknowns tidak muncul dari bumi ini. Sayangnya, setelah laporan mereka tentang kehidupan luar angkasa sampai ke Pentagon, laporannya itu ditolak. Penjelasan antar planet dianggap tidak berdasar dan laporan itu akhirnya dibatalkan. Project Sign dibubarkan segera setelahnya dan investigasi selanjutnya akhirnya gagal. Proyek kemudian diteruskan dengan Project Blue Book yang dijalankan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat US Air Force antara tahun 1952 hingga 1969. Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki laporan UFO dan menentukan apakah fenomena tersebut merupakan ancaman keamanan nasional. Setelah bertahun-tahun beroperasi, mereka pada akhirnya menyimpulkan bahwa secara statistik, mustahil UFO menggambarkan kemampuan teknologi yang lebih canggih dari manusia. Jadi mereka meyakinkan bahwa sebagian besar penampakan UFO adalah kesalahan dalam melihat fenomena alam atau hanya ilusi semata. Dengan adanya pernyataan ini, pendanaan untuk penelitian UFO tidak dapat lagi dibenarkan karena juga dianggap tidak mengganggu keamanan nasional. Pemerintah akhirnya menyatakan penelitian UFO resmi berakhir dengan pemutusan Project Blue Book pada tahun 1969, dan Angkatan Udara sejak itu mengumumkan masalah terselesaikan. Di negara-negara lain juga dibentuk proyek atau komite yang dikhususkan untuk meneliti tentang UFO, seperti Komite Fajar atau Komite de Estudios de Fenómenos Aéreos Anomalos di Chili yang didirikan sejak tahun 1997 sebagai bagian dari Direktorat Penerbangan Sipil Direction General de Aeronautica Civil, Chili. Misi utamanya adalah untuk menyelidiki laporan-laporan UFO yang diterima dari masyarakat umum atau pihak berwenang, serta untuk mencari penjelasan ilmiah terhadap fenomena tersebut dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional. Komite Fajar bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Angkatan Udara Chili, dalam upaya menyelidiki laporan-laporan UFO. Mereka bekerja sama dalam pengumpulan data dan analisis laporan untuk mencoba memahami asal-usul fenomena tersebut. Mereka juga berusaha untuk memisahkan laporan yang memiliki penjelasan konvensional dari yang tidak dapat dijelaskan. Komite Fajar sejauh ini telah merilis laporan-laporan yang memuat hasil penelitian mereka tentang laporan-laporan UFO yang spesifik. Sementara itu, organisasi independen didirikan di Prancis dengan nama Komisi Penelitian dan Informasi Fenomena Aerospatial Teridentifikasi atau yang disingkat COMETA. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1999 dan terdiri dari sejumlah anggota terkemuka termasuk ilmuwan, perwira militer, insinyur, dan pejabat pemerintah. Mereka bertujuan untuk menyelidiki laporan UFO dengan pendekatan ilmiah. Misi utamanya adalah untuk memahami dan mengidentifikasi fenomena aerospatial teridentifikasi yang tidak dapat dijelaskan secara konvensional. Mereka juga berusaha untuk menghilangkan stigmatisme seputar penyelidikan UFO. Komisi Kometa merilis sebuah laporan berjudul Report Kometa pada tahun 1999. Laporan ini memuat hasil penelitian mereka terkait laporan-laporan UFO. Dalam laporan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa beberapa laporan UFO tidak dapat dijelaskan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Pemerintah Britania Raya juga kemudian membuat program spesialis UFO Project yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan Britania Raya atau Ministry of Defense. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyelidiki, dan menganalisis laporan-laporan yang diterima oleh pemerintah dan masyarakat tentang penampakan UFO. Proyek khusus UFO menerima laporan-laporan tentang penampakan UFO dari masyarakat umum, personel militer, dan pejabat pemerintah. Laporan-laporan ini kemudian diselidiki dan dianalisis oleh personel MOD yang ditugaskan dalam proyek ini. Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk mencari penjelasan yang mungkin atas laporan-laporan UFO.
termasuk penjelasan masuk akal seperti fenomena alam atau teknologi militer rahasia. Sayangnya pada tahun 2009, Kementerian Pertahanan Britania Raya mengumumkan bahwa mereka tidak lagi akan mengoperasikan proyek ini. Pengumuman tersebut mengindikasikan bahwa mereka tidak melihat alasan militer atau pertahanan nasional yang kuat untuk terus mendanai program tersebut. Namun, mereka juga mengklaim bahwa mereka akan tetap menyelidiki laporan-laporan yang melibatkan ancaman terhadap keamanan nasional. Informasi paling terbaru diketahui pada tahun 2020. Amerika Serikat mengeluarkan berita yang mengonfirmasi adanya program rahasia yang disebut Program Penelitian UFO yang Tidak Teridentifikasi atau Unidentified Aerial Phenomena Task Force yang beroperasi di bawah Departemen Pertahanan. Program ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data terkait laporan UFO. Dari segenap proyek-proyek penelitian UFO yang ada di seluruh dunia, setidaknya bisa disadari bahwa UFO memang sesuatu yang nyata. Sebab pemerintah saja berupaya untuk menyelidiki, meneliti, dan menganalisis laporan-laporan UFO lebih lanjut. Meskipun ini masih menjadi kontroversi, tapi setidaknya bukti-bukti fisik, kesaksian dari banyak pihak, data radar, dan investigasi pemerintah semuanya menunjukkan bahwa UFO itu nyata. Kita mungkin belum tahu apa sebenarnya UFO itu. Apakah itu kendaraan antariksa asing, teknologi rahasia yang dikembangkan oleh manusia secara rahasia, atau sesuatu yang lain? Namun satu hal yang pasti adalah bahwa fenomena ini tidak dapat diabaikan atau dijelaskan dengan mudah. Keberadaan UFO tetap menjadi misteri yang menantang kita untuk terus mengejar pemahaman lebih lanjut tentang alam semesta yang kita huni.